KDK dapat apa, Wahyu? KDK dapat nilai D, Bu. D. Lutfatul dapat apa? C, Bu. Kenapa, Bu? C. Ya, Ekawati dapat apa? Halo, Ekawati. Mbak Ekawati dapat apa? Oke, boleh di-mute aja Mbak Eka. Ya, Dapat D, Bu. Oh, D juga. D ya. Iya, dapat D, Bu. Oke. Ya, ini Putri nanti share screen. Dapat D, Bu. Ya, Putri share screen. D, Bu. Ya, oke. Putri share screen materi, terus kuisnya Ini, Bu. saya lupa ya kuisnya dibuka tanggal berapa. Nanti kalau misalnya udah kelewat dan kalian belum mengerjakan, nanti WA aja ya, Lutfa. Ini, Bu. Ah. Kayaknya tanggal 1 Maret. Ya, saya lupa lah pokoknya. Terus rencana Putri sih apa ya? Kalian tuh belajar dulu terus kita Zoom itu responsi. Cuma karena Putri kemarin ada apa sih? Ibaratnya ini ya lagi apa diuji. Jadi Putri lupa ngasih tahu bahwa oh kalian harus belajar dulu loh materi ini, ngapalin dulu. Terus nanti kita responsi. Nah, ini Putri lupa sehingga metodenya Putri ganti. Ini Putri kasih materi, kita sharing, kita diskusi, baru besok kalian mengerjakan kuis gitu ya. Saya share screen materi. Oke, yang pertama yang konsep kebutuhan dasar manusia ya. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ya Lutfa? Mungkin Lutfa tahu? Ada 5, Bu. Ya, apa saja yang Lutfa tahu? Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, terus kebutuhan cinta dan memiliki, yang keempat kebutuhan harga diri, terus yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Oke, sip. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman, yang ketiga kebutuhan cinta dan memiliki, terus yang keempat adalah kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sudah ditulis Wahyu sama Eka? Lupa bawa alat tulis, Bu. Walah, terus priwe kudu apal ya, Yu? Apa kamu udah apal, Yu? Ya, Bu, ini sambil buka materinya, Bu. Ya, oke. Nanti di akhir saya tanya 5 kebutuhan ini ya. Kayak kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis contohnya apa, Eka? Atau Wahyu mungkin kebutuhan fisiologis? Merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup. Contohnya itu seperti makan, Bu. Terus? Terus minum. Terus? Lalu Makan, minum. Seperti apa? Pakaian ya, Bu. Pakaian yang mengkondisi. Gue deh baju tapi ora yang bernafas sepriwe. Oh, nggih, itu, Bu. Ya. Bernafas, Bu. Oke, bukan akan oksigen, iya kan? Oke, itu kebutuhan fisiologis ya. Oke. Terus selanjutnya adalah kebutuhan rasa keselamatan dan keamanan. Kebutuhan cinta dan memiliki. Terus selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Harga diri itu merasa diterima oleh
lingkungannya ya. Terus selanjutnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri di sini adalah kemampuan saya untuk mengatur diri saya dan otonomi saya dan bebas dari tekanan luar. Jadi aktualisasi diri itu ketika misal saya pengen menunjukkan diri saya tentang siapa sih Tri misalnya. Oh dengan ini loh aku tuh senang berorganisasi. Ketika saya berorganisasi saya bisa menunjukkan diri saya dan bebas dari tekanan luar. Artinya ketika saya ngomong atau apa saya udah nggak memperdulikan omongan orang lain. Oh Tri keniatan deh kayak gitu. Saya udah nggak memperhatikan itu. Itu adalah aktualisasi diri. Dan di sini ciri seseorang yang sudah mencapai aktualisasi diri itu di sini dia melihat realita lebih efisien, terus penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika dia menerima diri sendiri seperti ini dan oh orang lain seperti itu, oh iya ternyata tiap orang emang unik seperti itu. Terus punya kesadaran sosial dan hubungan interpersonal yang baik. Oke, terus selanjutnya tentang caring ya. Caring ini adalah merupakan inti dari praktek keperawatan ya. Ini pendapat dari Jane Watson. Kalau luar negeri kan nama belakang ya, Watson kayak nama cowok ya. Ternyata ini adalah perempuan. Saya ulangi ya. Jadi caring itu adalah rohnya keperawatan, inti dari praktek keperawatan. Di sini sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik, tapi juga saya memperhatikan emosi dan keselamatan pasien. Jadi perawat caring itu bukan hanya yang ke pasien Bapak senyum ya, ke pasien Bapak bagaimana kabarnya, tapi tidak memperhatikan keselamatan pasien, itu enggak juga. Jadi yang namanya caring itu sudah senyum ke pasien, terus saya memperhatikan emosi, dan saya juga harus pintar skill, karena di sini harus memperhatikan keselamatan pasien. Jadi intinya yang namanya caring adalah saya peduli untuk memberikan perawatan yang lebih baik ke pasien. Ini masih definisi, saya lewati saja. Jadi intinya tadi ya, saya peduli untuk memberikan perawatan yang lebih baik ke pasien. Kalau saya peduli untuk memberikan perawatan yang lebih baik ke pasien, otomatis saya kudu pinter secara otak, saya kudu pinter berkomunikasi dengan pasien, dan saya harus pinter skill-nya. Ya, pinter otak, pinter tangan, sama pinter mulut. Bukan mulut untuk bersilat lidah, enggak, tapi untuk tadi komunikasi terapeutik ke pasien. Ini dimensi caring yang menurut Watson ada 10. Terus ini yang menurut Larsen, artinya, kalau menurut Larsen yang namanya caring itu perawatnya kudu siap sedia. Pasien yang manggil, dia siap. Terus perawat yang caring itu dia penjelasan dan fasilitasi. Berarti dia harus mampu menjelaskan. Terus yang ketiga, kenyamanan. Perawat yang caring menurut Larsen itu ketika dia bisa memberikan kenyamanan ke pasien. Terus caring menurut Larsen, perawat harus bisa melakukan tindakan antisipasi. Tindakan antisipasi itu ketika misalnya semua plan A gagal. Nah, berarti perawat harus punya antisipasi plan B. Terus perawat caring itu harus bisa membina hubungan saling percaya dan harus bisa monitor kesehatan pasien. Saya ulangi ya, yang menurut Larsen, caring itu yang pertama siap sedia, yang kedua adalah penjelasan dan fasilitasi, memberikan kenyamanan, harus memberikan tindakan antisipasi, BHSP ya, bina hubungan saling percaya, dan selalu monitor kesehatan pasien. Nah, kalau menurut Peter Perry ya, kalau yang namanya perawat caring itu ya dia harus hadir, dia harus memberikan sentuhan ke pasien,
Dia harus mendengarkan pasien dan harus memahami pasien. Oke, ini ada teori faktor yang mempengaruhi perilaku caring perawat. Jadi perawat mau caring atau enggak itu tergantung 3 faktor. Faktor individu, faktor psikologis, faktor organisasi. Kita bayangkan misalnya Wahyu besok jadi perawat. Dia mau caring atau enggak itu tergantung 3 faktor. Faktor individu, psikologis, dan organisasi. Yang pertama adalah faktor individu. Berarti faktor individu dari perawat itu sendiri atau dari Wahyu itu sendiri. Misalnya, Wahyu dari kecil termotivasi jadi perawat. Nah, ketika dia jadi perawat ya otomatis dia pasti akan caring karena apa sih menjadi profesi perawat itu cita-citanya. Otomatis ketika itu tercapai ya dia akan totalitas. Itu adalah faktor individu. Jadi tergantung misalnya adalah motivasi ya. Terus lanjut lagi yang mempengaruhi adalah misalnya adalah umur bisa ya. Umur ketika sudah tua, maksudnya sudah sepuh, maksudnya umurnya lebih tua dibanding yang muda, ketika di rumah sakit, otomatis yang lebih tua otomatis lebih lama ya di rumah sakit. Mungkin dia bosen. Nah, bosen tadi akhirnya menyebabkan dia jadi tidak caring ke pasien. Sementara perawat yang baru-baru dia masih lagi semangat-semangatnya ya, dia mungkin akan lebih caring ya. Atau selain tadi dari umur bisa juga dari jenis kelamin, pengalaman kerja, pendidikan, tapi tetap lagi tergantung dari faktor-faktor tadi, tergantung juga dari motivasi. Terus selanjutnya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi didapat dari mana? Bisa misalnya terkait dengan emosi ya, stres perawat, burnout, kejenuhan. Ketika saya jenuh ya otomatis saya nggak caring ke pasien. Iya nggak sih? Ketika saya aduh bosen banget deh misalnya, ya otomatis dia nggak akan caring ke pasien. Terus yang ketiga adalah faktor organisasi. Faktor organisasi itu dari apa? Bisa dari kepala ruangnya. Misalnya Wahyu, jadi perawat ya. Terus misalnya berangkatnya nggak on time. Ternyata kepala ruangnya otoriter, tipe yang ibaratnya memaksa, tipe yang galak misalnya. Tiap hari Wahyu dipantau misalnya. Mungkin akhirnya Wahyu jadi berubah, jadi caring. Jadi faktor organisasi tergantung dari kepala ruangnya. Selain kepala ruang bisa juga dari teman kerjanya ya. Nek teman kerjanya malas-malesan, nggak caring ya itu ngaruh juga ke perilaku caring kita. Terus kalau mahasiswa mau caring atau enggak, yang pertama tergantung role modelnya ya. Role model dari mahasiswa perawat siapa? Ya dosennya dan CA-nya. Ketika dosennya mahasiswa beora caring, ya otomatis mahasiswa nanti nggak akan caring ke pasien. Ketika CA-nya atau pembimbing klinik nggak caring ke pasien, ya otomatis mahasiswa nggak akan caring. Karena mahasiswa kan melihat sosok peran orang yang lebih tua ya, dalam hal ini ya dosen dan pembimbing klinik. Terus tergantung juga metode pembelajaran. Kayak kalian nih, kuliah online terus ya, ketemu secara fisik jarang. Otomatis ikatan antara saya dengan Wahyu juga kurang. Iya nggak yuk? Dulu kuliah offline aja misalnya Wahyu atau Mangkat. Itu ikatannya, maaf ya membahas masa lalu. Padahal Wahyu suara kayak gue ya yuk. Lah, misalnya ketika kita jarang ketemu, otomatis ikatannya kurang ya. Sama ngaruh juga metode pembelajaran kayak online terus ya, akhirnya caring-nya mahasiswa ya mungkin berpengaruh ya, karena wis jarang ketemu kayak gitu ya. Terus metode pembelajaran apa sih yang bisa meningkatkan caring mahasiswa? Bisa terkait dengan storytelling ya, artinya mahasiswa suruh bercerita nih ketika keluarganya sakit yang dirasakan apa, terus kalian pengennya gimana sih kalau keluarganya sakit, seperti itu. Terus peer review itu teman ya, artinya teman main di perawat, maksudnya bukan di lingkungan yang bukan perawat, itu ngaruh juga. Misalnya Lutfa temennya misalnya Amalia atau yang lain misal ya,
Oh, Amalia caring, dia peduli ke pasiennya ya. Karena Lutfa teman dekatnya ya otomatis Lutfa juga ikut-ikutan akan caring ya. Jadi teman itu berpengaruh. Ya, saya rasa itu dari Putri. Di akhir ini Putri pengen kalian tadi hafal 5 kebutuhan dasar manusia, terus konsep caring 6 yang menurut Larsen tadi loh. Yang siap sedia, penjelasan dan fasilitasi, terus tindakan antisipasi, terus apa tadi? Bina hubungan saling percaya, terus apa? Memberikan kenyamanan, iya nggak sih? Monitor kesehatan. Hafal itu, ya. Mudah ya? Kalau Lutfa kan tadi udah hafal kebutuhan dasar manusia ya. Nah, tinggal yang 6 menurut Larsen ini. Lutfa, silakan. Satu, siap sedia. Yang kedua, fasilitator. Yang ketiga, kenyamanan. Penjelasan dan fasilitasi. Yang ketiga, kenyamanan. Yang keempat, tindakan antisipasi. Terus yang 5, membina hubungan saya. Keenam, monitor kesehatan klien. Oke, sip. Wahyu wis apa lurung yuk? Belum, Bu. Kurang, Bu. Yang kebutuhan dasar dulu yuk. Yang konsep manusia ya, Bu. Yang kebutuhan dasar manusia yang tadi ada 5. Manusia sebagai makhluk unik. No, kebutuhan sistem. No. Kebutuhan dasar manusia yuk. Kamu butuh apa sih yuk? Oh, kebutuhan fisiologis. Terus kebutuhan? Ada 5 loh tadi. Diulangi Lutfa. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan memiliki. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ya, Wahyu siapa lurung? Ekawati dulu deh. Ekawati yuk. Ya, yang apa ya Bu? Yang 5 ya Bu? Iya. Yang pertama menghargai. Ya enggak lah, kamu butuh apa dulu Eka? Masa kamu butuh dihargai padahal kowe urung maem, ning Putri ya maem disit. Membutuhkan keamanan. Enggak, sebelum keamanan. Harus urut Eka. Kalau kebutuhan itu harus urut, tapi yang caring tadi enggak harus urut. Ya, saya kasih waktu 5 menit deh untuk Wahyu sama Eka ngapalin yuk. Sekarang silakan ngapalin, belajar diri sendiri dulu. Sudah nih Bu? Sudah hafal? Iya Bu. Ya, oke, silakan Eka.
Yang pertama aktualisasi diri. Yang kedua menghargai. Enggak lah Mbak, yang pertama ya kebutuhan fisiologis toh. Fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga cinta atau memiliki, yang keempat menghargai, yang kelima aktualisasi diri. Oke, terus yang menurut Larsen? Yang caring menurut Larsen, Mbak, ada 6. Enggak urut, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa kalau itu. Kesiapan atau kesiapan dan kesediaan, penyamanan, penjelasan fasilitator, penjelasan dan fasilitasi, tindakan antisipasi, monitor kesehatan pasien, membina hubungan saling percaya. Oke. Ya, yuk Wahyu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keselamatan, terus yang ketiga itu ada kebutuhan cinta dan memiliki, terus yang keempat itu kebutuhan harga diri. Ajak remaja. Bahkan Bu. Ya. Yang kelima? Yang kebutuhan harga diri ya Bu. Harga diri, terus baru ketukar tadi, baru aktualisasi diri. Terus perilaku caring menurut Larsen? Menurut Larsen itu tindakan antisipasi. Terus yang kedua itu melakukan kesehatan pasien, monitor kesehatan pasien, terus membina hubungan saling percaya. Mie-nya mana? Mie ayam. Iya. Oh alah, bagus tuh. Oh yaudah. Yaudah ya, Mbak, Mas sudah hafal ya. Oke, selanjutnya tinggal kuis, nilainya nanti dari saya dan Bu Hani. Saya rasa itu ya. Sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.